Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi bersama saya sendiri ya, channel Jona Anseti Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya teman-teman, kemudian gangguan pada anxiety disorder atau kecemasan yang sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Bisa dikatakan atau sering kita sebut dengan kecemasan yang berlebih ya teman-teman, seperti itu. Dan ada juga GERD dan psikosomatik juga ya, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan ke inti pembahasan, mungkin ada yang bertanya tentang keempat hal tersebut ya teman-teman. Apa itu anxiety, apa itu GERD ya, apa itu gangguan pada asam lambung, apa itu psikosomatik ya. Tinggal tonton saja video saya ke belakang ya teman-teman. Di situ saya sudah jelaskan apa keempat hal tersebut, apa kaitannya, apa hubungannya ya teman-teman. Di situ saya sudah buatkan ya untuk kalian pelajari ya, seperti itu. Dan itu hanya sesuai dengan kemampuan saya sendiri ya teman-teman, seperti itu. Nah baik, untuk yang baru bergabung seperti biasa, tolong di subscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha ini teman-teman ya. Kemudian tolong di like ya. Siapa tahu nanti ya teman-teman, kalau misalkan banyak yang like juga, saya jadikan acuan ya, bahwa motivasi ini ya, motivasi, dukungan, dorongan saya ini, rasa semangat saya ini kepada kalian ini bermanfaat ya. Jika memang kalian suka, jika memang kalian mendukung, yuk like ya teman-teman, tinggal tombol like ya, tekan ya, seperti itu teman-teman. Saya jadikan acuan bahwa video saya bermanfaat ya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya teman-teman. Jangan di skip ya, jangan diloncat-loncat ya teman-teman. Karena mengapa? Karena siapa tahu bagian per bagian ada bagian video saya yang ini bisa kalian petik, bisa kalian ambil, dan bisa kalian praktekkan ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada ya, bermanfaat, amin ya robbal alamin, seperti itu. Nah teman-teman, mungkin berbicara tentang keempat gangguan tersebut ya, apa kaitannya teman-teman, kemudian apa hubungannya ya keempat tersebut. Asam lambung ya, gangguan pada asam lambung ini kemudian bisa mempengaruhi pada anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah kecemasan berlebih ini bisa mempengaruhi terjadinya gejala GERD ya teman-teman, GERD. Kemudian psikosomatik juga. Ini keempat hal tersebut sangat berkaitan. Jikalau memang kita selalu dalam keadaan cemas, was-was, ya otomatis si asam lambung tidak normal ya teman-teman. Tidak normal di sini baik kadar keasamannya mungkin sangat asam ya teman-teman, kemudian baik volume asam lambungnya meningkat ya, seperti itu ya. Ini sangat erat kaitannya teman-teman. Tidak akan ada kecemasan yang berlebih ya teman-teman kalau misalkan tidak ada psikosomatik atau pemikiran yang mungkin sangat pemikiran yang was-was, takut gini, takut gitu, kemudian tubuh merespon ya teman-teman. Kemudian tidak mungkin adanya itu sehingga menghasilkan gangguan GERD ya, seperti itu. Jadi reflux ya teman-teman, asam lambungnya mungkin bisa saja naik, kemudian ke dada ya, terasa panas kadang-kadang, kemudian menelan pun terasa ada yang mengganjal ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kelayangan dan lain sebagainya. Itu sangat erat kaitannya teman-teman, sangat erat sekali kaitannya. Nah bagaimana cara memutusnya rantai ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan pengalaman saya sendiri ya, seperti itu. Kalau misalkan kita ingin memutus ya, otomatis kita lebih lebih dominan di pemikiran, seperti itu. Saya terus terang ya sampaikan kepada kalian, kalau misalkan pikiran bahagia, pikiran nyaman, pikiran tenang, itu kan yang kalian harapkan ya teman-teman. Tidak dipungkiri, saya pun seperti itu, ingin merasa nyaman, hati itu tenang, bahagia ya teman-teman, seperti itu yang saya dambakan ya, saya inginkan ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan dalam keadaan tenang, rileks, itu gangguan pada asam lambung ya teman-teman itu tidak akan
menimbulkan sensasi ya yang macam-macam seperti itu. Tetapi di sisi lain di sini mungkin saya jelaskan ya teman-teman, dan mungkin saya sedikit cerita ya, bahwa sebagian besar ya faktor yang dominan itu dari pemikiran. Itu sih teman-teman, dari pemikiran. Seperti kalau misalkan dulu ya teman-teman, sebelum terkena gangguan ini ya teman-teman, ada berita duka ya teman-teman, kemudian saudara sakit ataupun maaf kecelakaan dan lain sebagainya, ya otomatis rasa cemas itu pun ada, otomatis rasa was-was itu ada ya, rasa enggak nyaman itu ada teman-teman. Kelayangan pun sebetulnya ada, tetapi tidak dilebih-lebihkan, hanya cukup saja disadari, oh saudara saya mengalami ini, mengalami itu, oh ya sudah, ya mungkin sudah takdirnya, sudah nasibnya, mungkin seperti itu ya. Itu pas dulu ya. Tetapi beda halnya dengan kita yang sekarang, yang sudah mengalami anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ya. Ada berita duka, kemudian ada permasalahan emosi ya, kesal, marah, gancang marah ya, cepat marah kalau kita itu ya, terus terang cepat marah dan lain sebagainya, itu langsung otomatis merasa nggak nyaman di tubuh. Nah, sesudah ngerasa nggak nyaman di tubuh, ada tegang di dada, kemudian rasa berat ya di dada dan sebagainya, itu terjadinya psikosomatis ya teman-teman, terjadinya pemikiran yang negatif. Oh ini gara-gara gini, langsung gini, oh pemikiran yang mungkin berat, stres ya teman-teman, seperti itu. Kemudian gak nyaman, ditambah pikiran yang ngaco, aduh jangan-jangan saya pingsan, jangan-jangan saya sakit ini sakit itu ya teman-teman, dan lain sebagainya, seperti itu. Itu mengakibatkan ya terjadinya merespon ya tubuh kita, merasa tidak nyaman, kemudian pada kaku, tegang di bagian perut, nggak nyaman, terasa kram dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali itu akibatnya teman-teman. Jadi faktornya kita kalau sudah anxiety disorder di sebelumnya, mungkin ada rasa trauma. Untuk saya sendiri seperti itu, ada rasa trauma, takut rasa serangan mau panik itu datang lagi kayak dulu, sehingga tremor dan sebagainya ya, itu takut terulang lagi sebetulnya teman-teman, seperti itu. Tapi ya lambat laun, percaya akan proses, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman, sesuai dengan kepercayaan kita sendiri bahwa semua akan indah pada waktunya, kalau misalkan kita mau bersabar, mau berdoa, dan mau berikhtiar ya, seperti itu. Kita jalan terakhirnya serahkan kepada yang kuasa ya teman-teman, seperti itu. Kita berdoa sudah, sabar sudah, kemudian berikhtiar sudah, ya apalagi ya teman-teman, jangan putus asa ya. Kalau sudah ketiga itu ya kita serahkan kepada yang kuasa, seperti itu. Banyak sebetulnya sensasi-sensasi nggak nyaman, mau keluar rumah, kemudian naik kendaraan ya, seperti itu, takut gini, takut jatuh dan lain sebagainya. Itu pemikiran-pemikiran yang mungkin bukan pemikiran yang jernih ya teman-teman. Itu pemikiran yang kita membuat monoton ya. Monoton tuh susah untuk bangkit, susah untuk bergerak, seperti itu. Jadi ya otomatis itu harus dihadapi ya, dilayan, seperti itu. Yang namanya sensasi, semua orang punya sensasi ya teman-teman, tetapi bagaimana kita cara menghadapinya, mengontrolnya, seperti itu. Jikalaupun memang kita ada emosi, ada marah, kesal dan lain sebagainya, sudahlah, kita lepaskan. Kita harus ingat bahwa kalau misalkan kita begini, kalau misalkan kita marah, emosi dan sebagainya, ya dampaknya begini, dampaknya begitu, merasa nggak nyaman, timbul cemas, was-was dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengingat ke situ ya teman-teman. Ya sudah, sampai situ. Di sisi lain juga, selain itu kita harus membandingkan. Membandingkan bukan berarti kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Membandingkan di sini membandingkan keadaan kita dulu dengan yang sekarang, yang sudah selalu bersabar,
selalu berikhtiar, selalu berdoa ya. Oh dulu mah saya nggak berani keluar rumah, nggak berani naik motor. Oh sekarang alhamdulillah, sekarang bisa berjalan, sekarang sudah bisa keluar rumah ya, meskipun ada perubahan sedikit, itu patut diapresiasi ya, patut disyukuri ya teman-teman. Jadi harus ada penghargaan untuk diri kita sendiri, untuk dihargai ya teman-teman, seperti itu. Karena itu akan membantu proses pemulihan kita ya, mental, seperti itu. Ini berbicara tentang mental ya, sebetulnya di mental yang mungkin masih bisa dikatakan setengah-setengah ya, belum pulih normal sepenuhnya teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus terus semangat dan selalu berdoa juga ya di sisi lain. Dan insya Allah seiring berjalannya waktu nanti juga akan kembali seperti semula ya teman-teman, asalkan kita mau berusaha ya. Jadi kuncinya banyak sebetulnya, kuncinya ya, dari mulai bangun tidur, aktivitas ya, schedule kita, jadwal aktivitas, beres-beres rumah ataupun apapun itu yang membuat kita selalu sibuk diri, menyibukkan diri ya teman-teman. Kemudian olahraga, kemudian beribadah ya, seperti itu. Kemudian ada pengajian kita ikut ya teman-teman, beribadah juga. Kita harus konsisten ya, karena itu salah satu inti penyembuhan kita, atau jalan menuju apa yang kita inginkan, seperti itu teman-teman. Nah kemudian bersosialisasi, interaksi meskipun kita dalam keadaan tidak nyaman ya, seperti itu. Dan saya anjurkan ya teman-teman untuk bisa memilah, untuk bisa memilih ya. Memilih apa? Memilih teman ya, seperti itu. Baik di lingkungan ini sangat berpengaruh ya teman-teman untuk pemulihan kita ya. Untuk yang misalkan lingkungan yang teman-teman yang mungkin toksik ya teman-teman, seperti itu ya, usahakan untuk jaga jarak dulu ya, jaga jarak dulu. Bukan berarti kita menjauh, tetapi kita berjaga jarak demi apa? Demi kesehatan kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri sebelum menyayangi orang lain ya teman-teman, ataupun keluarga kita ya. Kita harus menyayangi diri kita sendiri dulu ya. Nanti percuma kalau misalkan kita menyayangi orang lain atau keluarga ya teman-teman, tetapi badan atau tubuh jiwa raga kita ini belum kita sayangi ya teman-teman, seperti itu susah sebetulnya kan, kalau misalkan kita memperhatikan, merawat diri kita dulu. Nah nanti juga akan bisa ya merawat atau menyayangi orang lain ya, seperti itu. Jadi harus sehatkan dulu kita sendiri, seperti itu. Dan memilih di sini ya teman-teman, usahakan untuk mengobrol atau bersosialisasi dengan teman ya, sahabat yang mungkin sejalan dengan kita. Adapun misalkan sahabat yang tidak sejalan dengan kita ya, usahakan untuk jaga jarak dulu ya teman-teman, karena itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi banget. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan ya teman-teman, ini sangat berpengaruh sekali. Nah kemudian selain itu aktivitas, saya bilang aktivitas mengingatkan ya, baik menanam tanaman ya, beternak, seperti itu ya teman-teman. Kemudian memelihara burung, ada kerajinan tangan ataupun itu, apalagi kalau misalkan menghasilkan uang ya teman-teman, ya silahkan, mangga